Halo teman-teman. Di sini kita mulai untuk materi yang pertama ya. Jadi kita akan mulai untuk materi intro ke dalam dunia UI UX design. Nah, di sini apa aja sih yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang apa itu UI UX. Nah, jadi akan belajar nih, UI dan UX itu dua hal yang berbeda loh. Nah, yang kedua, itu kita akan belajar tentang elemen dari UX design. Kemudian yang ketiga, itu tentang proses UX design. Nah, ini elemen dan proses itu berbeda ya, teman-teman. Kalau elemen itu hal yang disentuh, tapi kalau proses itu sebuah alur yang harus dilakukan. Kemudian yang keempat, itu pro tips untuk pemula. Jadi nanti aku kasih tahu nih beberapa pro tips untuk teman-teman sebagai pemula. Seperti itu. Oke, kita mulai untuk yang pertama nih ya. Apa itu UI UX? Tadi aku udah jelasin di awal, kalau UI dan UX itu berbeda, teman-teman. Bukan UI atau UX ya. Tadi kan UI/UX. Itu bukan berarti UI atau UX. Tapi UI dan UX itu dua hal yang berbeda. Walaupun dalam apa namanya pekerjaan, title itu sebagai UI/UX. Nah, cuman UI dan UX ini berbeda nih, teman-teman. Kalau UI sendiri nih ya, mungkin aku kasih apa namanya gambaran dulu. UI itu mungkin ada nih teman-teman itu yang ngasih apa namanya persepsi kalau UI itu adalah apa yang kita lihat. Nah, jadi apa yang tertampil di dalam sebuah aplikasi gitu ya, jadi sisi warna dan sebagainya. Kalau UX ada beberapa yang beranggapan UX itu adalah sesuatu hal yang eh, mengenai proses gitu. Ada riset UX dan sebagainya. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Tapi sebenarnya apa sih UI dan UX itu? Nah, menurut Wikipedia nih ya, ini dari Wikipedia. UI adalah sebuah desain, jelas untuk interface user ya, untuk mesin dan software. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, teman-teman. Untuk mesin dan software. Jadi nggak melulu tentang aplikasi, tapi bisa jadi mesin, fisik gitu. Bisa jadi handphone, bisa jadi laptop, atau microwave, atau blender, dan sebagainya. Nah, itu contohnya tadi ya, ada komputer, ada home appliance seperti blender tadi, ada mobile device seperti smartphone, dan electronic device lainnya dengan memfokuskan untuk memaksimalkan usability dan user experience-nya. Jelas, ada sisi warnanya, ada komposisi bahannya ketika pada produk fisik gitu ya. Kalau pada produk digital, aplikasi itu ada kumpulan warnanya yang membuat sebuah mood board di dalam aplikasi itu. Nah, itu adalah term dari UI design. Kemudian, yang kedua, UX design. UX adalah sebuah proses yang mensupport user behavior melalui usability, usefulness, dan desirability dari usernya yang nge-provide dalam bentuk interaksi pada suatu produk. Gitu. Nah, tadi di awal aku udah jelasin juga ada sebuah proses gitu yang dilaluin dalam UX design. Nah, sebenarnya proses ini itu ada yang ini dibilangkan usability, usefulness, sama desirability. Nah, usability tiga hal ini itu didapat dari aktivitas riset user. Jadi kita sebagai UI UX designer harus menguasai gimana caranya untuk mendapatkan insight dari usernya. Nah, itu bagaimana dengan interview mungkin ya, atau mungkin dengan survei online dan sebagainya. Itu yang eh, dapat insight banyak dari situ, yang nanti kita akan manipulasi datanya, atau kita convert ya. Manipulasi berarti sini adalah convert datanya ke dalam sebuah flow diagram, atau nanti ke dalam bentuk wireframe atau dan sebagainya. Nah, itu proses kerja dari seorang UX designer. Kemudian kalau bicara tentang eh, term yang umum gitu ya, atau yang mungkin lebih singkat gitu, UX adalah apa sih? Atau UI itu adalah apa sih? UX adalah apa yang kita rasakan. Jadi secara apa ya, gampangnya ya, untuk mudah diingat, UX itu apa yang kita rasakan ketika kita menggunakan produk itu, atau barang itu, atau aplikasi itu. Kalau UI, itu apa yang kita lihat dan apa yang kita lakukan. Jadi UI itu udah berhubungan dengan respon sistem, atau mungkin dari sisi warnanya, dari sisi interaksinya dan sebagainya. Itu udah masuk ke dalam ranahnya UI design. Seperti itu. Itu gampang ya. Jadi
UX adalah apa yang kita rasakan, UI apa yang kita lihat, interface yang kita lihat ya. Kalau experience, kita mengalami, jadi yang kita rasakan. Seperti itu. Itu gampangnya. Nah, istilah UX design ini ditemukan oleh Bapak Don Norman. Itu pada tahun 95. Beliau itu former Apple designer, dan beliau menemukan sebuah UX design ini ketika membuat produk-produk dari Apple. Nah, sekarang beliau udah nggak di Apple. Sekarang beliau mempunyai organisasi khusus untuk sertifikasi UX designer. Itu beliau kalau nggak salah di US ya. Nah, satu pertemuannya sedikit mahal berarti untuk sertifikasi itu ya. Karena kisaran puluhan juta. Dari 10 sampai 30, bahkan untuk satu seriesnya itu bisa sampai 50 juta. Nah, itu tapi sertifikasi dari Bapak Don Norman ini, lembaganya namanya adalah Nielsen Norman, itu benar-benar diakuin teman-teman di dalam dunia profesional seperti itu. Nah, jadi istilah kata UX design itu ditemukan oleh Bapak Don Norman ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ya, untuk disiplin ilmunya, ini sebenarnya posisinya di mana sih UI dan UX gitu. Nah, ini ada banyak lingkaran ya teman-teman ya, kalau kita lihat UX designer itu eh, cakupannya lebih besar sebenarnya daripada UI designer. Nah, di sini kalau kita lihat ya, UX designer itu cakupannya menguasai untuk information architecture, communication design, motion design, sound design dan sebagainya. Seperti ada beberapa hal yang disentuh ya. Sound design sebenarnya ini parsial ya, seperti itu. Tapi yang paling harus dikuasai adalah communication dan interaction design. Ada dua nih, interaction design dan communication design. Nah, UI itu letaknya agak sedikit nyempil nih di sini. Dia perpotongan antara interaction, UX, dan communication design. Nah, itulah porsinya UI. Jadi UX itu sebenarnya lebih luas kalau kita tangkap dari kacamata disiplin ilmu ini ya. Nah, versi singkatnya nih, sebenarnya UX, benar tadi ya, UI itu di dalamnya UX dari sisi cakupan ilmunya. Tapi, dua hal ini, UX dan UI, itu perlu menguasai visual. Karena sebuah produk itu kan dinikmati secara visual ya. Kita lihat, kita pegang, kita apa namanya rasakan ketika menggunakan produk itu. Nah, jadi ada aspek visual yang bisa kita lihat. Nah, makanya seorang UX designer sama UI designer itu perlu penguasaan terhadap visual. Jadi kalau UX mungkin nggak melulu pada urusan yang berbau riset atau manipulasi atau konversi ke dalam proses. Jadi visual pun juga harus dikuasain oleh seorang UX designer seperti itu. Jadi makanya ini adalah disiplin ilmu yang versi ringkasnya ya. Jadi seorang UX itu juga perlu loh untuk memahami visual design seperti itu. Nah, di sini ada pembagian ya, ada seperti apa ya yang perlu dikuasai dari seorang UX designer dan UI designer. Kita ke UX dulu. Di sisi UX, jelas ya, karena ada sebuah proses tadi ya yang kita udah jelasin. Nah, ada sebuah proses, maka ada sebuah riset. Seperti itu. Jadi, user research ini adalah komponen utama yang perlu dikuasai oleh seorang UX designer. Walaupun di dalam pekerjaan ada seorang UX researcher, tapi ada kata-kata UX-nya. Jadi UX itulah yang perlu menguasai user research. Nah, user research ini bisa bisa di apa namanya dilakukan dengan tadi ya interview, survei online, atau membuat kuesioner atau observasi. Nah, itu adalah kegiatan dari sebuah riset. Kemudian yang kedua, ada information architecture. Di sini, seorang UX designer itu perlu menguasai information architecture karena informasi di dalam sebuah produk digital ya terutama, itu ada banyak banget informasi yang perlu diklasifikasi satu persatu per bagiannya, per fungsionalitasnya. Nah, jadi ini perlu disusun nih oleh seorang UX designer. Kemudian, lanjut ya, ada persona. Nah, persona ini dengan kata lain adalah kelompok user. Jadi kelompok user misalkan kelompok target user bisa dibilang ya. Target user kita misalkan ya
pengen bikin aplikasi untuk mahasiswa. Nah, mahasiswanya ini di mana? Mahasiswanya apakah di Pulau Jawa, apakah di Pulau Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi, atau Papua? Nah, itu kan berbeda ya karakteristik tiap mahasiswa di berbagai pulau gitu ya. Kemudian rentang umurnya berapa? Nah, itu merupakan sebuah kriteria persona. Nanti kita akan bahas tentang ini. Kemudian, lanjut ada usability testing. Usability testing ini terkait dengan user research sebenarnya. Jadi ketika membuat sebuah produk seperti itu, seorang UX designer perlu mentes ulang atau perlu membuat sebuah validasi ke usernya langsung. Jadi perlu yang dinamakan testing terhadap usability-nya. Usability berarti di sini adalah kegunaan, seperti itu. Nah, terus ada lagi journey mapping. Jadi, journey mapping itu sebuah alur di dalam sebuah aplikasi dari mood board, apa namanya, mood-mood dari setiap usernya itu seperti apa, ada down-nya, ada downside-nya, ada upside-nya, seperti itu. Kemudian ada task analysis, ini sebenarnya untuk menganalisa sebuah kegiatan user ketika melakukan sesuatu ya. Terus ada usability metric. Nah, ini berkaitan dengan usability testing. Metric ini berarti satuan ukuran. Satuan ukuran keberhasilan dari produk itu. Jadi sebuah UX design atau UI UX design itu ada satuan keberhasilan ya teman-teman. Dari sisi efisiensi, dari sisi kepuasan, dari sisi pembelajaran dan sebagainya itu ada masing-masing penilaiannya. Nah, bisa pakai skala Likert 1 sampai 5 atau yang lainnya. Kemudian lanjut ya, yang terakhir ada wireframing. Nah, di sini makanya seorang UX designer perlu ada visual juga loh sebenarnya. Ada sisi apa ya namanya? Ada sisi artnya. Nah, di sini seorang UX designer itu membuat wireframe yang nanti akan dikomunikasikan dengan teman-teman dari UI designer. Nah, dari wireframe itu tuh ada komponen header, ada komponen teks atau gambar itu di sebelah mana. Nah, itu UX designer yang membuat. Kemudian kita lanjut ya ke UI design. Nah, di sini di UI design itu yang perlu dikuasain adalah yang pertama, UI trends. UI trends atau apa namanya? Tren terkini gitu ya. UI yang terkini itu perlu dikuasain. Kenapa dikuasain? Karena kita tahu ya, dari zaman tahun 2000-an itu kita melihat Google itu sangat jadul. Dari sisi font-nya, dari sisi warnanya itu sangat jadul. Nggak anak muda banget gitu, kalau Google zaman dulu gitu ya. Nah, sekarang Google udah berbeda nih, dengan desain yang kece, dengan warna yang bagus, mencolok, sesuai dengan anak muda gitu ya. Nah, tren itu yang terus bergerak tuh. Bahkan tren itu bergerak bergerak setiap tahun atau bahkan 2 tahun sekali. Itu berubah. Kita bisa melihat ya, Android setiap tahun ngeluarin versi baru. iOS pun juga seperti itu. Nah, ini ada sebuah tren yang terus berjalan, teman-teman. Jadi, teman-teman dari UI designer itu perlu menguasai atau perlu apa ya, ngeh terhadap tren yang sedang beken saat ini. Kemudian lanjut nih, yang kedua itu UI style guide. Di dalam UI style guide ini, teman-teman UI designer itu membuat sebuah rangkaian komponen dari UI yang akan dibikin ke dalam sebuah produk itu supaya lebih konsisten. Jadi ini berkaitan dengan desain sistem juga, teman-teman. Jadi style guide ini supaya seluruh fitur itu menggunakan warna yang sama, komponen button yang sama, font yang sama, ukuran jarak-jarak dan ukuran fontnya yang sama, itu menggunakan style guide. Satuan apa namanya? Aturan aturan yang harus dipatuhin oleh seorang UI designer. Itu style guide. Kemudian lanjut, yang ketiga ada mockup. Ini jelas. Jadi mockup ini yang perlu dilakukan. Ini main activities seorang UI designer adalah membuat desain mockup. Nah, terus yang selanjutnya ada prototyping. Jadi di prototyping ini teman-teman UI designer itu membuat prototype dengan bisa pakai Figma, bisa pakai Marvel, itu yang bisa diklik-klik. Jadi ketika kita apa namanya buka linknya, itu bisa diklik, bisa dijalanin, walaupun belum connect dengan datanya. Seperti itu. Kemudian lanjut ada design handoff. Ini teman-teman dari UI designer itu perlu apa namanya tahu juga nih cara yang paling optimal untuk mendeliver hasil kerjanya kepada developer. Karena kan ketika kita sudah kelar mendesain gitu ya,
yang ngerjain adalah teman-teman dari developer. Kalau kita kasih gambar PNG doang itu susah, teman-teman developer untuk mencerna ini ukurannya berapa ya, ini jaraknya berapa ya, itu susah. Tapi ada tools, beberapa tools yang digunakan untuk desain handoff. Istilahnya kita mendeliver sebuah desain yang udah kita buat kepada developer, itu ada toolsnya. Nah, kemudian user flow. User flow ini sebenarnya kaitannya dengan journey mapping tadi dan task analysis. Nah, di user flow ini itu adalah sebuah rangkaian apa namanya alur sebuah fitur atau sebuah aplikasi itu dibentuk dengan user flow ini. Jadi screen pertama login misalkan, ketika berhasil itu lanjut ke mana screennya? Apakah ke home, apakah ke verifikasi OTP dan sebagainya? Itu ada dirangkai menggunakan user flow. Tujuannya apa? Jadi ini bisa digunakan untuk teman-teman developer untuk merunut alurnya dari awal sampai akhir dari aplikasi itu seperti apa gitu. Jadi nggak lost track gitu. Jadi ada alurnya, jadi melihatnya gampang gitu kan. Dari button ini nanti larinya kemana, itu dan sebagainya. Itu dibentuk dengan yang namanya user flow. Nah, kemudian ada design ops, ini yang berkaitan dengan UI style guide. Jadi teman-teman design ops ini istilahnya sebagai polisi UI design. Jadi melihat konsistensi atau apa namanya komponen yang udah ada di dalam aplikasi, apakah sudah betul atau enggak. Dan eh, menyusun komponen itu menjadi lebih rapih gitu ya di dalam style guide-nya, jadi mudah untuk digunakan. Dan untuk mengenhance desain sistem itu juga yang perlu dikuasain oleh seorang desain ops. Ini desain ops apa namanya posisi ya teman-teman ya, seseorang gitu. Itu yang bisa sebagai polisi di dalam UI design. Kemudian interaction design ini yang berkaitan dengan prototype. Jadi kita udah bicara tentang transisi atau mungkin ada apa respon getaran. Kalau kita lihat beberapa aplikasi di Indonesia, ada yang shake itu muncul sesuatu gitu kan. Nah, itu ada sebuah interaksinya. Nah, ini interaction design itu dikuasain oleh seorang UI designer. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, kalau dalam apa namanya pipeline kerjaan ya, alur kerjaan. Jadi ada sisi human focus sama ada sisi teknologi fokus. Nah, seorang UI dan UX designer itu fokus terhadap human-nya. Kalau teman-teman developer, back-end dan front-end, itu fokus pada teknologi fokusnya. Jadi dua hal ini nih, front-end dan back-end, itu dikuasain oleh teman-teman developer. Karena tadi ya, teknologi fokus. Nah, UI dan UX itu perlu menguasai dari sisi riset, tadi udah aku jelasin ya. Information design, interaction design, dan visual design. Walaupun sebenarnya bisa sih dibantu oleh teman-teman dari graphic designer. Seperti itu. Nah, ini sebuah contoh nih ya teman-teman ya. Botol ini kayaknya udah sangat umum nih di kalangan UI dan UX gitu ya. Botol ini nih, yang kiri, kalau kita lihat nih ya, secara UI bagus. Maksudnya secara interface-nya tuh bagus. Botolnya kokoh gitu kan. Ngelihatnya tuh bagus, terlihat sangat eh, bernilai gitu ya. Bagus, keren. Nah, cuman ketika dituangin tuh susah. Mungkin teman-teman ngalamin ya di beberapa restoran menggunakan botol kaca seperti ini. Ketika mau nuangin itu susah. Harus diketok-ketok dulu, harus dikocok-kocok dulu gitu kan. Itu yang jadi susah. Nah, untuk yang kanan, walaupun dengan bahan plastik, tapi digunakan ini gampang, tinggal dipencet akan keluar sausnya. Nah, ini perbedaan ya. Fokusnya mau ke arah UI atau ke arah UX gitu. Jadi ada sebuah trade off untuk memilih salah satu ini. Cuman bukan berarti harus fokus ke UX atau fokus ke UI, tapi dua-duanya harus seimbang sebenarnya teman-teman. Seperti itu. Nah, contoh lain juga ini di dalam dunia nyata gitu ya. Kita akan melihat nih ketika di dalam kampus ya. Contohnya ini di dalam kampus ada jalan paving block seperti ini, pakai konblok seperti ini. Seorang arsitektur udah membuat jalannya rapih nih, keren gitu. Ada paving blocknya si taman-taman seperti ini. Cuman kita sebagai human, jadi jalan pintas. Ya udahlah, motong aja lah. Ribet harus muter sana dulu baru ke kiri ini kan. Ini motong aja gitu. Itu adalah sebuah UX gitu. Dari human ya. Ada kebiasaan yang kita lihat kok ini ribet ya. Nah, ini sebenarnya tugas seorang UX designer yang perlu membetulkan nih hal yang seperti ini. Ada sebuah apa ya? Hal yang bisa memotong tapi tidak bisa disediakan di dalam aplikasi
Itu jadi perlu men-solve hal itu, biar nggak ribet usernya di dalam aplikasi, contohnya. Terus contoh lain, ini ada sebuah evolusi desain ya teman-teman ya, di dalam mobil. Contohnya di Tesla, kita tahu nih sekarang mobil Tesla itu udah full layar untuk kendali utama di dalam mobilnya. Untuk set AC, untuk melihat kapasitas baterai, dan musik itu semua dalam layar ini. Nah, yang gambar kedua nih, remote. Dulu remote kayaknya banyak banget ya tombolnya, ada tombol 1 sampai 0. Nah, sekarang tombol itu cuman 6 aja gitu di dalam apa namanya remote sekarang. Zaman sekarang itu tuh udah makin dikit. Jadi ada sebuah UX yang dipersingkat lagi gitu. Nah, terus yang selanjutnya ini di dalam bandara ya. Di dalam bandara itu ada pelang-pelangnya gitu ya, pelang untuk ke arah pelaporan, check-in, terus ada ke arah bagasi atau ke musola. Nah, ini menggambarkan secara experience di dalam dunia nyata itu juga harus difasilitasi. Nah, terus ini yang bawah, yang bagian bawah ini untuk SpaceX ya. Ini gambar dari SpaceX. Itu sekarang udah full layar untuk apa namanya kendali dalam pesawat ulang-aliknya. Kemudian yang kedua ini yang zaman dulu banget ya. Ketika mesin ketik itu pakainya kertas dan kita tulis dengan tinta. Nah, sekarang cuman pakai HP doang dan diketik gitu. Udah langsung di layar aja. Itu dengan sangat mudahnya. Nah, itulah sebuah evolusi sebuah produk. Dari awalnya itu ribet gitu ya. Banyak tombol, prosesnya susah. Sekarang jauh lebih mudah. Itu adalah sebuah pentingnya UX dan UI. Seperti itu.